Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Mas Agus, jati. Kenapa kok bisa dikatakan pohon ini pohon jati? Jadi saya jadi teringat. Aslinya itu malam ini hati saya itu masih risau. Masih agak terima dengan kelakuan dari Kathok Cingkrang, tidak terima dengan kelakuan dari Gus Baron. Akan tetapi semua itu bukan kok menjadikan beban bagi saya, akan tetapi ya semua itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menerima semua apapun yang ditakdirkan kepada kita semua. Dan pohon jati ini, kata orang Jawa, jati itu kita harus mempunyai jati diri. Artinya apa? Jangan sampai kita itu diombang-ambingkan oleh perkataan orang. Artinya ketika orang baik dengan kita, kita itu harus baik kepada orang lain. Dan ketika ada orang yang gak suka dengan kita, yang suka mencela kita, ngata-ngatain kita bodoh, atau ngata-ngatain kita apa, itu sikap kita harus apa? Tetap berbuat kepada seseorang itu. Karena jikalau ada orang baik kepada kita, kita baik kepada orang lain. Dan ketika ada orang tidak baik dengan kita, kita juga tidak baik dengan orang lain. Itu yang dinamakan hati atau pikiran atau raga kita itu diombang-ambingkan oleh keadaan. Kita itu sama halnya didikte oleh seseorang. Makanya saya itu perhatikan di sini banyak pohon jati. Salah satunya pohon jati ini, bahwasannya kita itu harus menjadikan diri kita itu, jati diri kita itu yang kuat seperti pohon jati ini. Jadi kita tidak boleh
diombang-ambingkan oleh suatu keadaan. Kalau keadaan kita mempunyai rezeki banyak, hati kita senang. Terus ketika kita mempunyai rezeki sedikit, hati kita sedih. Itu namanya kita itu didikte oleh keadaan. Maka kita sebagai seseorang itu harus memiliki sifat atau jati diri yang kuat. Ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita diberikan rezeki yang kurang, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita harus syukuri dengan ikhlas, dengan sabar. Dan jati ini ada dua jati, Kang Agus. Yang pertama, jatinya itu berdiri dengan tegak dan masih bisa tumbuh. Dan yang satu ini, jati ini kropos. Karena apa? Antara dua jati ini tidak fokus. Maka seseorang juga begitu. Kalau kita tidak fokus dengan tujuan kita, ya maka akan seperti jati ini, akan kropos. Maka yang jati satunya ini, kenapa kok bisa tumbuh dengan kuat sampai terbentuknya dedaunan ini? Karena mereka itu fokus. Ketika ada angin, ketika ada mangsa atau hewan-hewan yang mau melukai dia itu tidak memperhatikan. Akan tetapi lihat ini loh, daunnya dimakan serangga, tetapi dia tetap fokus, dia tetap memancarkan tumbuhan lain atau tunas yang lain. Jadi dia itu tidak menghiraukan apa, meskipun dia dihujat, meskipun dia dimakan. Ini yang dimakan diserang fisiknya loh ini. Tetapi dia tidak menghiraukan. Dia fokus untuk menumbuhkan tunas yang lain. Yang satunya ini, jati yang satunya ini, lihat ini. Ini kropos, ini kropos. Nah, dikarenakan apa kropos ini? Karena dia tidak fokus dengan kehidupannya. Dia dicaci maki, dia dimakan serangga. Dia itu fokus dengan serangganya, untuk membunuh serangganya. Maka jati yang satu ini akan tumbang, akan mati di tengah-tengah kehidupannya. Nah, maka kita sebagai orang harus belajar dari sebuah jati ini. Maka ketika kita ada yang tidak suka dengan diri kita, maka kita harus sabar dan ikhlas menerima. Ketika ya sama halnya, sekarang kita itu diuji, atau saya itu diuji dengan kedatangan atau abah kita itu disekap oleh si Kathok Cingkrang dan termasuk Gus Baron, termasuk dukun juga. Akan tetapi kenapa saya kok enggak greget? Aslinya greget sih. Kenapa kok saya enggak main fisik? Ya dikarenakan beliau Abah Gus Samsudin Jadab itu memberikan petuah atau memberikan dawuh itu sing sabar, sing sabar. Kalau ada jalan yang lain, ya ikuti jalan yang lain. Jangan sampai kita merusak jalan yang pertama. Ketika jalan yang pertama ada hajatan, maka kita harus melewati jalan yang lain. Mungkin masih ada jalan yang lain untuk menyadarkan. Yang menyadarkan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar untuk yang menyadarkan para Wahabi itu dan untuk menyadarkan para dukun-dukun itu. Itu banyak jalan. Yang pertama, kita dakwah dengan ilmu hikmah. Yang kedua, bisa kita dengan fisik, bisa. Akan tetapi menurut saya ingat dawuh beliau, yang sabar. Menurut saya
bermain fisik itu terlalu brutal dan akan menyakiti atau akan melukai lawan kita. Maka saya di sini mencoba untuk cara yang lain. Dan saya meminta mohon maaf kepada saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, karena saya kurang tegas. Kenapa teman-teman kamu main fisik, kamu tidak main fisik? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Karena saya itu nggak tega. Ya entah kenapa saya kok bisa nggak tega. Ya saya mengikuti hati saya. Kalau saya insya Allah bisa dengan cara lain, maka saya akan menggunakan cara lain. Mungkin ikhtiar saya hanya sekarang berzikir dan berdoa. Ya saya berusaha untuk membawa pulang Abah. Doakan saja semoga Abah diberikan keselamatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambil berzikir di hutan, kita alangkah baiknya sholawatan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan makbula wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullahaladzim. Mana abah saya? Datang nanya gitu. Mana? Hah? Antum udah kapok-kapok. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah, enggak kapok-kapok. Kamu itu tobat, Abu. Siapa yang perlu taubat? Katanya taubat. Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa Abu dengan cara yang seperti ini? Kalau kita dakwah dengan cara yang tulus, dengan ikhlas, dengan hati. Kalau kita baik-baik, kita omongin bisa, ya kita pakai itulah. Jangan pakai kekerasan. Bicara tulus. Kamu tahu apa bicara tulus? Masih belum paham, Abu. Enggak, sekarang gini jangan banyak omong. Anda kesini bawa enggak? 3 miliar. 3 miliar mana? 3 miliar. Tuh, Berkali-kali disampaikan. Diingatkan dengan lisan sudah. Sudah. Ya sekarang pakai perbuatan. Nah, Paham? Loh. Loh. lah. Udah intinya 3 miliar. Paham tidak? Ingat, Abah Gus Samsudin itu niatnya nolong kamu loh. Kenapa kok sekarang malah Abah itu disekap? Mana hati nurani panjenengan? Nolong dari apa ya? Nolong apa? Loh. Kemarin Ya. Abah meminjamkan media kepada panjenengan. Mana media?
Mana media? Tidak ada bukti bicara omong Iya, kosong. karena tingkah laku kamu sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Hanya hambanya. omong kosong. Betul. Kamu itu sudah Kosong. mempersalahgunakan media. Media itu tidak ada apa-apa, makanya aku kembalikan sama siapa? Kiai Goibmu itu. Sudah jelas. Gimana? Gimana? Kurang jelas. Kamu itu Hah? sudah keterlaluan. Apa yang terlaluan? Ya iyalah. Niat Abah itu menolong panjenengan dengan meminjamkan sarana media. Akan tetapi panjenengan itu tidak mempunyai hati nurani. Malah menyekap Abah meminta uang 3 miliar. Mana hati nurani panjenengan? Ya, itu Katanya Islam rahmatan lil alamin. Kenapa menggunakan tindakan kekerasan? Itu kan ucapan menolong. Dalam hatinya jelas-jelas berada dalam kebencian terhadap kita. Nah, Loh, kamu tahu hati makanya seseorang. kamu sekap. Loh, Ya. kalian ini tahu dalam hatinya seseorang. Iya, Iya, bukan iya. masalah hati. Tindakan sampean dengan Nah. guru sampean saat santri-santri kita disiksa oleh para dukun. Hilang, lari, tertawa ria. Astagfirullahaladzim. Loh, sekarang gini, Apalagi? Loh. ketika sesama Islam itu tidak, atau kamu itu jihad lah, jihad kepada yang menurut kamu itu zalim, menurut kamu itu salah. Kalau mereka tidak dengan cara kekerasan, maka kita sebagai orang Islam itu tidak boleh memakai kekerasan. Yang pertama, Abah, Malah ngajarin dia. bentar, kalau ada orang ngomong didengerin. Abah pernah nggak kekerasan sama kamu? Wah, sering. Nah. Tapi secara halus itu lebih bahaya. Itu bahaya. Apa coba contoh? Antara dukun-dukun. Nah. Satu persatu santriku dibinasakan. Astagfirullahaladzim. Amin. Loh, berarti panjenengan itu menganggap bahwasannya Abah yang menyekap. Iya, Nah, iya. itu baru paham. Bilang Suujon. Apa? Kenapa Mau masih bilang belum paham? apa? Suujon itu tidak akan ada bila mana sampean dan abah kalian itu menyelamatkan santri-santri saya. Mungkin perkaranya selesai pada saat itu. Nah, Karena konsepnya begini, Abu. Apa? Karena konsepnya begini. konsep. Dulu kalian datang di pondok pesantren Nuswantoro, membid'ah-bid'ahkan bangunan kita, Ya. membid'ah-bid'ahkan media kita, membid'ah-bid'ahkan amalan kita. Sehingga panjenengan sampai-sampai menantang dukun santet. Abah kan legowo. Kita sebagai umat muslim, umat Islam, kalau kita memberantas sebuah kezaliman, apakah itu disebut dengan ibadah? Kalau memang perkaranya bid'ah, iya bid'ah saja. Kita sampaikan dan kita ingatkan. Harusnya dipahami, bukan dielakkan. Nah, Kalau seperti dielakkan, jadinya seperti ini, panjang. Bahkan sampean dengan guru sampean itu tidak bisa menyisihkan masalah pribadi dan masalah kemanusiaan. Dengar tuh, Innalillahi dengar. astagfirullahaladzim. Loh. Lah, apalagi? Lah dari tadi lah. Sampean ini. Masih belum paham? Dulu ini tidak mempercayai, kalian kan nggak mempercayai apa itu dukun santet. Terus akhirnya beliau menantang beliau Abah Gus Samsudin Jadab, bahwasannya mana dukun santet, antarkan saya di hutan. Kalau benar-benar itu ada dukun santet. Ya. Nah, Terus kami tidak percaya. iya, yang pertama siapa yang ngajak ke hutan? Yang pertama siapa yang, kamu jangan ketawa. Siapa yang mengajak ke hutan? Kita. Terus siapa yang mendatangi dukun santet? Tunggu, setelah mengajak berarti ada yang mengantarkan dong. Ya. Siapa yang mengantarkan? Yang loh, yang mengantarkan beliau. Yang mengantarkan Beliau itu yang jelas. Abah Gus Samsudin. Nah. Yang mengantarkan Abah Gus Samsudin. Nah, Itu kenapa kok Abah mengantarkan? Dikarenakan katanya kamu pengen jihad atau kamu itu tidak percaya dengan dukun santet. Iya, lalu kan
Abah sampean itu siapa? Samsudin Dobo itu kan mengantarkan. Nah, Kalau bicara yang Sudah sopan. mengantarkan siapa yang tahu tempatnya? nah. Sudah dijelaskan Yang dari tahu tadi tempatnya siapa? sampean ini. Gini loh. Enggak, Gini loh. Jawab dulu, jangan gini. Masih belum Tahu. paham. Kita kan pemberantas dukun santet. Ya kita cari. Kalau Jangan ada dulu bicara kita. loh, ini kalau tentang ya itu. saya si kita pondok keluarga, pondok pesantren Nuswantoro. Ya saya kan belum tahu Pondok Nah. Nusantara itu ngeberantas Kamu dukun Lah. atau enggak. saya. Ini Lah. ngomongin kita aja. Lah, jadi kita kayak kita. kan pemberantas dukun santet. Jadi ketika ada Jangan dukun dulu santet ngomong di kita, sana. Ini kita dulu Ya, nih. saya Abu, saya. Nah. Abu. Belum, Astagfirullah. kita kan belum tahu Ya, sampai saya. memberantas atau enggak. Saya Abah dan para santri itu kan pemberantas dukun santet. Ketika ada dukun santet di sana kita datangi. Tahu. Ya kita datangi karena ada yang memberitahu. Siapa? Siapa? Ntar kalau saya bilang kayak gini, ntar kamu nggak percaya lagi, ntar urusannya panjang lagi. Terus kalau udah kesekap, kamu lagi bilang tolong. Abu tenang, pokoknya Samsudin itu nggak akan ketahuan, sudah kita sumput kan Aman. di tempat yang aman. Pokoknya sebelum dia bawa uang 3 miliar baru kita kasih perundingan lagi. Betul nggak, Bu? Betul. Dengar. Jadi Sekali. pada mulanya ini kita memang ingin menemui sang dukun dan para dukun tersebut. Ya harus kita binasakan. Walaupun sampean belum tentu niatnya sama dengan kita. Nah, itu. Dalam ucapan oke, Nah, sama-sama tapi kita tidak dalam memberantas hati. dukun. Tapi di satu sisi kalian berkoalisi. nah, Kalian bersekongkol dengan para dukun. Nah. Seperti halnya si Jan itu, siapa yang sering ke pondok sama. Dulu nggak percaya dukun, sekarang percaya dukun. Enggak, belum percaya. Kalau- Dukunnya ada, tapi masalah kesaktian apa itu? nah, kamu tidak percaya. Loh, kalau kamu nggak percaya dengan kesaktian, yang dimaksud kesaktian panjenengan itu apa loh? Ntar akan membuat framing seseorang berbeda loh. Kalau kita menurut kesaktian kita, segala sesuatu atau segala kekuatan adalah Iya, kekuatan kan- Allah Subhanahu wa kan- taala. Kan antum sendiri yang bilang dukun ini sakti, awas hati-hati. Kalau ada apa-apa jangan salahkan kita. Duh, Berarti ya seperti itu. karena Jangan sekti ketawa, jangan ketawa ngomongnya. kayak gini loh, Bu. Serius loh. Iya, saya juga serius. Diketawain. Saya juga serius Kamu karena dinasehatin. iya, karena maklumat panjenengan itu lucu. Marahin Jadi- Ustaz, marahin. Emang kita badut? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jadi gini, segala kekuatan itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Segala pertolongan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. betul. Segala perlindungan adalah perlindungan Allah Subhanahu wa Setuju, taala. Lah, jadi yang dinamakan sakti itu enggak ada manusia yang sakti itu enggak Kenapa ada. waktu sampean melawan saya suruh lepaskan media? Loh, gini sayang. Apalagi? Jadi gini, Ngeles. media itu kan cuma media, wasilah Betul. atau sarana. Ya itu Nah. menurut sampean. Menurut saya. Kamu itu mah. Lah, terus Nah, media itu, benda itu nggak bermanfaat, nggak Iya. ada manfaatnya. Tahu. Akan tetapi benda itu akan bermanfaat jikalau kita itu meriadahinya, mensifat-sifatnya Allah, dan kita itu ini loh benda saya zikirkan, saya buat riadah supaya apa? Ketika saya membawa ini, saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan Itu memberikan syirik. kekuatan. namanya syirik. Menduakan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Anak bingung. Syirik itu namanya. Aduh, dia nggak percaya. Loh, kamu tahu nggak Langsung aja ke atas. apa arti syirik? Syirik itu kamu. Nggak Nggak usah magahin saya. Santri kamu, Abu, nggak tahu apa itu syirik. Bukan nggak tahu, dia langsung menyimpulkan, harusnya antum paham. Ya, siap. Oke, tadi masalah benda tersebut, media tersebut, antum kan sudah bilang masalah media tersebut nggak ada apa-apanya, nggak ada fungsi. Iya. Iya dong. Tapi saat antum dan si Roto itu si siapa? Si Riti, Tete apa? Kakak saya. Kenapa Kenapa? melawan saya? Kenapa suruh lepas? Lepas dulu. Karena gini. Kamu ngomong lagi. Yang tak sekak ringkas lagi kamu. ngomongnya. Nah, Gini. Jangan terlalu detail.
saya tuh berkeyakinan bahwasannya barang siapa yang memakai sorban dari Abah, memakai rompi dari Abah, maka orang itu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sorban sudah diriadai oleh beliau. Rompi udah diriadai oleh beliau. Ya. Tasbih udah diridai oleh beliau. Ya, menurut sampean. Terus? Ya. Tadi Jadi ada fungsinya. ada fungsinya Kenapa karena tadi bilang tak ada fungsinya? lah saya tadi mau bicara dipotong oleh ini loh yang nggak tahu apa arti syirik tadi. Lanjut. Jadi Jelaskan. semua benda kamu nggak tahu syirik diam. Gini, semua benda, tasbih, sorban, rompi, semua nggak ada manfaatnya. Benda itu akan bermanfaat ketika benda itu dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita harus berkeyakinan bahwa ya, saya ketika membawa sorban ini, membawa tasbih ini, membawa gelang ini, membawa rompi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atau memberikan pertolongan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita. Gitu loh. Maka kita harus tahu bahwasanya ini syirik, ini musyrik, ini bid'ah sayang. Ya. Nah. Terus? Tuh, Apa? Syiriknya saya dari mana? sudah jelas-jelas. Kalau mau berdoa ya langsung saja, nggak usah Langsung. pakai media. Nah. Pertolongan Allah itu dekat kok. Nah, Ya udah kamu selamatkan kemarin teman-teman kamu ya langsung minta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu kok minta pertolongan kepada beliau? Abagus Samsudin Jadab. Apa? Kamu Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Kapan astagfirullahaladzim. saya minta tolong? Halah kemarin. Bukan saya yang ucapkan, tapi Siapa? agama yang memerintahkan. Oh. Coba bayangkan, kita datang ke hutan ke sini, bertemu guru sampean. Bukan kehendak kita kok. Ini takdir namanya. Sesuatu yang setelah dipertemukan berarti ada kebaikan di situ. nah, Tapi kebaikan itu disalahgunakan oleh guru sampean. Katanya lu Berikut masih belum dengan paham. sampean sendiri dan kakak sampean. nah, sudah jelas. Apakah perilaku menyekap atau menganiaya seseorang itu perbuatan yang dilarang oleh agama? Kami Ya, bukan terus? menyekap. Lah kenapa Anda ini melakukan perilaku itu? Itu kan penyekapan menurut sampean. Nah. Ini kan pelajaran buat guru sampean. Nah. Ya, kenapa kita tahan? Kalau kita lepaskan, maka para pelaku bid'ah akan semakin banyak dan berkembang. Itu. Masih belum paham? Camkan itu. Apalagi? Abu, Pikir. kamu itu pinter membolak-balikan. Ketika maka panjenengan sedoyo ini saya bawa senter, semoga panjenengan ini orang yang Apa? akalnya cerdas. Loh. Karena Abu ini pintar untuk membolak-balikan fakta. Siapa Bahwasannya, yang membolak-balikan? loh, Nah, perilaku menganiaya itu derajatnya itu lebih tinggi dari pelaku bid'ah loh. Itu kekerasan, itu malah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus? Kalau bid'ah itu kan perilaku yang tidak ada pada Rasulullah. Lah berarti panjenengan ini Apa? hati panjenengan itu Dan tunjuk-tunjuk. Astagfirullahaladzim. Tahan dulu. Kamu jangan emosi. Kamu jangan emosi. Kasih tahu Mang Ngeyel. Kamu jangan emosi. Apa? Sudah gini aja, mana abah saya? Tunjukin aja. dia nanya lagi. Belum paham, Abu. Ini tunjuk. Iya. Nah, itu sudah ditunjukkan. Sampean kalau ngomong tuh yang jelas tunjukin guru saya di mana nih di skap. Nah, Harusnya begitu. Kalau Di mana? Di tunjukin, mana? Di mana? Di mana? Tuh tunjukin. Di mana? Balik lagi. Yang benar kalau ngomong. Tempatnya rahasia, Bu. Kalau hanya sekedar nunjuk, nih, tunjuk Bu di atas. sudah jelas kan? Kenapa ngikutin aku? Tak cariin sendirilah. Kalau nggak mau Lah, nunjukin. kalau ketemu Ngomong yang jelas, yang baik-baik kan enak. Cara minta tolong, tunjukkan. baik dan sopan itu Masa harus. minta tolong, tunjukkan. Panjenengan Astagfirullahaladzim. panjenengan ini loh udah menyekap guru saya. Ya, Itu perbuatan yang tidak itu bukan diperbolehkan. menyekap. Nah, Itu peringatan aja. nah, Suatu saat akan kita lepaskan apabila apa? 3 miliar. miliar. Itu Nah. harus di Kok Wah. sampai nggak paham-paham Dari situ untuk lah. guru
Samsudin Dobo itu 3M untuk guru sampean itu gak ada apa-apa. Kamu itu udah keterlaluan. Kemarin Apa-apanya buat Udin 3 kamu miliar. diem, nggak tahu sirik diem. Kamu ini udah di Kamu itu udah keterlaluan semuanya ini. Apa? Kemarin kamu buang aku di selokan. Nah, Kamu buang aku sama Pak RT di selokan. Mana hati nurani panjenengan? Itu membuang. Bukan membuang. Apakah itu yang disebut Astagfirullahaladzim. dengan rahmatalil alamin, Abu? Siapa yang membuang? Kamu itu nggak cocok dengan Loh, mulut kamu. Itu kan pandangan sampean. Mulut mengatakan suci, tetapi hatinya. agak ceramah dia. Kita ini mau dinilai oleh sang pencipta langsung, bukan sama sampean. Nah, Kalau sampean ikut sama kita, oke. oke. Aku dengarkan nasihat. Ya udah, mau cari abah saya. Nggak akan ketemu Abu. Mau cari kemana Cari kemana hutan dulu? seluas gini 10 hektar? Ya terserah saya. Awas. Yang ada apa? Kamu Tinggalkan dia. nih, siapa si kamera ini nih yang nyorot-nyorot tersasar. Gimana dia punya tanggung jawab di rumah? Nah. Kamu ajak-ajak. Nah, Astagfirullahaladzim. Secara tidak langsung kamu akan membunuh dan membahayakan. nah. Hah, Tuh Abu. berkali-kali diingatkan. Saja. Nggak tahu Harusnya apa. sampai ke sana kamu ajak ini. Kalau membahayakan gimana? Ini loh, Nyalahin saya lagi, kita lagi. Astagfirullahaladzim. murid-muridnya ini diajarkan apa itu syirik, apa itu musyrik. Jangan kok diajarkan ini bid'ah, ini Kebanyakan bid'ah. ceramah dia. Ngomongin. Tuh dengar Abu saya bicara. Tanpa media pun Abu senjatanya pakai mulut sudah cukup. Ya nggak Bu? Buat kebaikan Jadi mau sampean ini. apa? Kemarin Menyadarkan orang. ngomong sama Tuh. kakak sampean itu kita buang. Tuh. Bukan dibuang, harusnya berpikir. Kenapa sampai melawan seperti itu, dorong-dorong. Bahkan di saat datang pun sampean lupa salam. Nah, Kata kakak sampean, gak perlu salam-salam dengan orang seperti ini. Astagfirullah. Apa yang itu dinamakan lurus? Ini apa itu dinamakan di agama? Cara meminta tolong itu yang benar kan sampean sendiri yang bilang. Nah, Guru sampean sendiri. nah, Minta tolong seperti itu. Aku udah nggak mau nunjukin. itu sudah jelas Masih dan ingat buktinya. dan terekam di sini. nih. Nah, Samsudin Dobo Abu. selalu bilang. Itu apa, Bu? Apa? Tidur. loh. Hei, Apa agak terima? Pelajaran dia. Apa agak terima? enggak terima. Enggak terima. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Hei! Muhammad wa ala ali sayyidina Hei. Muhammad. Hei, Allahumma Hei! sholli ala sayyidina apa maksudnya, hei? Apa maksud? Ya latif qulubina. Hai. Diam. Siapa dia? Diam. Ya latif qulubina. Diam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau apa kan mereka? Lagi. Kamu itu udah keterlaluan. Mas Agus, sini aja Mas Agus. Saya di center itu. Woi, hati-hati. Bangsat itu. Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Mana guru saya? Lagi. Kenapa? Ini sadar atau guru saya? Mana guru saya? Sadarkan dulu. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean yang berbuat, sampean yang meminta. Kenapa Saya saya? tidak memiliki ilmu. Itu. Saya kan udah bilang segala kekuatan adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ya. taala. Segala perlindungan adalah perlindungan Allah Subhanahu wa Ya, taala. itu siapa yang berbuat? Ya gak tahu. Saya juga gak sakti. Iya, itu siapa yang berbuat? Tadi kan ngobrol sama sampean. Mungkin jin yang ada di sini, mungkin Ah. setan yang ada di sini. Sampean tadi menyentuh santri saya. Kenapa dia? Ya gak tahu saya, Bu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah saya kemana? Apa ini ulah kamera nih? Eh, abah saya kemana, Bu? Sebelum uang dibawa, jangan pernah harap ketemu. Ini gimana nih? Hei, tanggung jawab. Mana abah saya dulu? Tanggung jawab dulu. Mana abah saya dulu? Solawatan dulu. Lawat apa? Kalau kamu solawatan di sini, bakal sembuh itu. Astagfirullahaladzim, ini perbuatan kamu. Abu, solawatan, Bu. Akan aku balas dengan guru sampai. Solawatan, Bu.
Kamu mau ini sadar gak? Ya, Solawatan. Pak. Kenapa dia? Ya nggak tahu bu saya. Mana guru saya? Mana guru saya? Hah? Tidak seperti ini caranya. Lah seperti cara yang bagaimana Ini lagi? siapa yang melakukan? Ketika orang tidak bisa dinasehatin, tidak bisa diberikan solusi, tindakan inilah solusinya. Astagfirullahaladzim. Apalagi bu? Ini kenapa? Ya nggak tahu bu saya. Kok bilang nggak tahu? Tadi ngobrol sama sampean, sentuh sampean. Syaratnya solawatan udah saya kasih tahu. Kamu nggak mau kasih tahu guru saya nggak apa-apa. Akan saya cari sendiri. Kalau kamu mau membacakan solawat, Buat apa? astagfirullahaladzim. Mana guru saya? Silakan cari. Ayo dicari Mas Agus. Biarin itu ntar mau dia bacakan solawat sadar nanti. Dibacakan solawat toh. Pun Mas Agus tutup. Sampai balik gak apa-apa wis. Nggih. Nggih berani.